Halo sobat intelektual semua, apa kabar? Di video kali ini saya ingin bertanya deh. Sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih prospek bagi dosen di Indonesia untuk benar-benar bisa mengembangkan keilmuannya, bakat-bakat keilmuan yang ada di diri mereka? Ini semua bertolak dari eh, observasi saya ya, untuk mencoba mencari tahu apakah di negara-negara lain ada semacam protes atau ada semacam polemik di kalangan dosen mereka terkait dengan berubahnya peraturan, entah itu setiap tahun atau setiap semester. Dari hasil amatan saya mencoba mencari tahu, kok saya sepertinya tidak pernah melihat itu. Nah, di sini kita akan cek memang apa untungnya dari tidak berubah-ubahnya peraturan untuk dosen tersebut. Yang belum full subscribe channel ini, tolong subscribe. Dan jika channel ini berguna, jangan lupa berikan tombol like dan share sebanyak-banyaknya. Kita mulai ya. Teman-teman perhatikan di negara yang paling dekat dengan kita, negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, bahkan Thailand misalnya gitu ya. Saya perhatikan mereka itu kok sepertinya tidak ada semacam gejolak atau tidak ada semacam gelombang protes dari para dosen yang bertebaran di media sosial terkait regulasi yang dikenakan kepada mereka. Ini menurut saya sebuah pemandangan yang blowing my mind gitu ya. Sebab kalau dibandingkan dengan Indonesia ya, jangankan di dalam profesi dosen, di profesi apapun, pengusaha sekalipun gitu ya, ternyata semua mengalami semacam ketidakpastian profesi mereka, ketidakpastian dalam menjalankan dunia usaha atau profesi lah, apapun profesinya gitu. Jadi cenderung selalu berubah-ubah terus. Dan sialnya, perubahan-perubahan regulasi ini selalu diatasnamakan perbaikan-perbaikan yang kadang dalam praktiknya justru bukan perbaikan, tetapi justru upaya untuk membuat makin si pelaku profesi tersebut nggak berkutik. Ambil contoh misalnya di dunia dosen. Sebenarnya dulu pernah ya saya dengar Nadiem Makarim tahun 2020 tuh meluncurkan sebuah wacana agar dosen tuh bebas memilih mana tridharma yang dilakukan oleh dosen. Dan itu dituangkan ke dalam RUU. Nah, sayangnya karena RUU itu juga terkandung RUU pendidikan yang lain yang kebetulan mengundang banyak protes, sehingga RUU yang salah satunya termaktub tentang kebebasan dosen memilih salah satu tridharma dalam melaksanakan profesinya, itu akhirnya terhenti. Yang aneh begini, kalau memang waktu itu Kemendikbudristek punya niat untuk memulai pembebasan pemilihan tridharma, tetapi anehnya ketika RUU itu akhirnya dibukukan terlebih dahulu, tidak lanjut ke dalam proses perancangan lebih lanjut, itu justru keluarlah sebuah peraturan dosen untuk BKD yang bernama kewajiban khusus. Jadi ditambah lagi satu poin. Jadi sudah 4 poin ya, pengajaran, penelitian, pengabdian, terus penunjang 5, tambah satu lagi namanya kewajiban khusus, yang mana kewajiban khusus ini berlaku selama 3 tahun dan itu berbentuk artikel ilmiah ataupun buku. Nah, ini kan yang aneh gitu, karena justru dengan penambahan kewajiban khusus ini, maka unsur penelitian itu menjadi formatnya menjadi wajib untuk semua dosen. Padahal justru harusnya kalau memang niatnya seperti itu, kan mestinya unsur BKD ini dibuat atau diformulakan, entah itu dengan peraturan menteri atau apalah bentuknya, sehingga yang sudah dimulai dulu saja untuk pembebasan pelaksanaan tridharma ini. Kan mestinya gitu. Jadi walaupun RUU-nya gagal yang bisa membebaskan dosen dalam tridharma itu, tetapi justru keluar peraturan baru
yang malah menambahkan beban kerja dosen. Jadi saya berpikir ini sebenarnya dosen itu serius mau dibikin bisa bekerja secara optimal dengan fokus kemampuan mereka atau enggak gitu. Karena kalau dibikin kayak Tridharma itu kan palu gada ya, dosen palu gada sebenarnya. Kalau kita fair-fairan nih, nggak usah pakai kemasan bahasa-bahasa yang esoteris, nggak usah lah, fair-fairan aja. Itu namanya dosen palu gada gitu. Nah, mau berharap apa dengan dosen yang dipaksa untuk setor 3 dharma setiap semester? Kualitas macam apa yang mau Anda tagih dengan sempitnya waktu untuk melaksanakan hal tersebut? Plus untuk pelaporannya juga kan luar biasa ya. Dari pengajaran aja udah berapa bundel yang harus kita susun. Jadi kesimpulannya, saya melihat, sebelum kesimpulan ya, misalnya kayak soal Tukin dosen ASN ya, itu mumet banget. Dan bahkan ternyata kenapa Tukin dosen di tahun 2005 ini agak terhambat, karena di kementerian baru ini, Kemendikti-Saintek ini, ternyata mereka yang memang tidak memberikan pengajuan dengan alasan nomenklaturnya belum terbentuk untuk dosen. Padahal kan kalau memang nomenklatur belum terbentuk, ya mestinya semua ASN, baik dosen maupun non-dosen di Kementerian Dikti-Saintek, mestinya semuanya juga nggak dapat Tukin dong. Gitu. Tapi kok enggak, nih kayak dispesialkan gitu. Dengan berdalih berbagai macam yang bersifat administratif, birokratis gitu. Lalu tentang home base ya, harus akhirnya kewajiban harus mempunyai surat lolos butuh akhirnya diaktifkan kembali gitu. Padahal kan mobilitas dosen itu mestinya sebuah keniscayaan. Jadi dosen itu memang harus mencari tempat yang paling layak buat mereka gitu. Kita kan nggak mungkin maksain institusi kita gitu, ketika memang institusi kita tidak mampu lagi menampung dosen. Kalau dianalogikan sebagai ikan, ini si dosen udah makin gede nih, sementara kolamnya kecil. Ya kalau ikan besar dipaksa berenang di kolam yang kecil, ya dosennya babak belur. Nanti institusinya akan merasa seolah-olah dosen ini pengganggu gitu. Jadi nggak ketemu gitu loh. Kita jadi saling membenci satu sama lain di bawah. Dan itu semua gara-gara apa? Gara-gara peraturan dari pemerintah sendiri yang membuat kita itu saling bertarung di bawah, baik dosen, antara dosen dan pengelola perguruan tinggi. Contoh misalnya reviewer untuk entah itu kenaikan jabatan fungsional ataupun BKD. Itu kan modelnya itu reviewer itu diangkat dari kampus kita sendiri atau dari kampus lain yang itu bersifat non bayaran ya, tanpa honor gitu para reviewer itu. Nah, si Kementerian Pendidikan ya, baik di kementeriannya di kementeriannya maupun di LL Diktinya, itu kan dia hanya tinggal terima beres penilaian dari kolega itu. Nah, iya kalau reviewernya itu objektif atau reviewernya itu punya wawasan yang cukup luas sehingga dia mampu untuk memahami bahwa karya ilmiah seorang dosen ini memang cocok dengan bidang keilmuannya. Kalau enggak, kita jadi sinis-sinisan di bawah gitu. Belum tentu yang reviewernya mau dikasih paham gitu. Kalau mau dikasih paham sih mungkin enak ya. Tapi kalau enggak, karena dia mungkin berpikir untuk objektif gitu, jadi saking objektifnya, tapi kalau wawasannya kurang, akan jadi petaka juga buat dosennya. Jadi seolah-olah kita tuh kayak diadu di bawah gitu. Pemerintah tinggal terima beres. Dan bagi saya itu, dan banyak lagi contoh-contoh sebenarnya yang teman-teman bisa, kalau mau objektif ya, kita jangan membabi buta, patuh, nggak bisa begitu. Ini negara demokrat, ini negara republik, bukan negara monarki. Jadi legitimasinya itu dari publik, bukan dari Tuhan. Jadi pemimpin itu harus bisa salah, harus bisa dan harus dipandang berpotensi membuat kesalahan gitu. Kalau emang nggak mau diperlakukan seperti itu pemimpinnya,
Ya jangan tinggal di Indonesia itu para pejabatnya, tinggal aja di negara-negara yang di bawah bentuk monarki, jangan di republik seperti Indonesia ya. Ini bukan tempat buat kalian kalau gitu. Kalau nggak mau dikritik, nggak mau dipantau, nggak mau dikontrol gitu ya. Ini pesan yang harus dipahami benar-benar ya untuk para pejabat-pejabat pemerintah. Nah jadi saya melihat dari berbagai hal tersebut, saya melihat bahwa apa memang negeri ini worth it ya. Apakah memang negeri ini siap gitu untuk mengembangkan keilmuan kalau caranya kayak begini? Apakah para pejabatnya siap? Begitu. Karena kalau diperhatikan di negara-negara lain, nggak usah jauh-jauh lah, Singapura, Malaysia aja. Saya nggak pernah lihat itu dosen-dosen pada komplain, ya ampun berubah lagi nih peraturan, kayaknya nggak ada gitu. Sehingga mereka tuh benar-benar tenang. Otaknya itu benar-benar dipakai fokus untuk bekerja, baik mengajar maupun meneliti. Karena mengajar kalau mau prima pun itu tidak bisa asal-asalan. Harus benar-benar pelan-pelan dirancangnya. Materi untuk di online-nya kalau memang ada pun itu harus dibikin secara hati-hati. Di depan kelas juga begitu. Jadi bukan pekerjaan sembarangan gitu. Nah itu yang saya pikir saya pengen baru kita coba ya, kita pakai hati nurani deh. Sebenarnya negeri ini memang siap nggak sih punya perguruan tinggi? Siap nggak sih kita itu pejabat di pemerintah ini untuk merangkul ilmu pengetahuan gitu? Biar jelas aja posisinya gitu. Ini kita kayak dipaksa-paksa buat, seolah matching dengan industri lah, dan segala macam sok-sok standar-standar buat dosen lah. Mereka sendiri nggak terstandarisasi dalam buat peraturan, berubah-ubah terus. Dengan dalih perbaikan, buat peningkatan, mana? Yang ada bukan peningkatan, yang ada hanya perepotan belaka. Nonsens itu semua. Gitu, jadi silakan teman-teman kita pikirkan bareng-bareng, kita ngobrol di kolom komentar. Oke, thank you.